Shalom adik-adik sekolah minggu KKPS Lampu Merah. Kita kembali bertemu di dalam ibadah online kita pada hari ini tanggal 22 Agustus 2021. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini tema kita adalah mendengar nasihat ayah. Adik-adik, hari ini kita kembali dalam ibadah online kita dengan kakak Urden Tena Purba. Kemudian ada kakak kita Singa, Kak Irna, Kak Purnama, dan Kak Effendi, dan juga kakak pemusik kita, Kak Evelyn Subanjuta, dan nantinya kita akan dibawakan firman Tuhan oleh kakak Martiuli Sanagi. Baiklah adik-adik yang terkasih, nah hari ini kita kembali bersyukur kalau Tuhan menambahkan usia pada teman-teman kita, menambahkan 1 tahun usia, bertambah sehat, bertambah sukacita di dalam Tuhan. Riyadi Damani tanggal 13 Agustus 2014, Juan Perwira Damani tanggal 9 Agustus 2009, dan Kirana Eliora Damani 14 Agustus 2017. Semuanya Guru Damani dan Marga Damani, ya kan? Nah, selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pertumbuhan, juga di dalam studinya. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita sungguh bersyukur pandemi COVID-19 tidak mengurangi sukacita kita semua. Baik adik-adik yang ada di rumah, baik kakak sekolah minggu yang juga masih mengadakan ibadah online dengan rekaman dari gereja, itu semua karena berkat Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita menyatakan pujian kita karena Yesus selalu beserta kita, baik di dalam suka, dalam duka, semuanya Tuhan perhatikan. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita menyatakan pujian kita, betapa Allah kita Allah yang selalu menyertai kita dalam suka, dalam duka. Yesus selalu beserta kita. Kudaki daki-daki gunung yang tinggi, kuturun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput yang hijau, Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau berbentang, Yesus besertaku. Ku terbang
dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Hanya kepadamu ya Tuhan Allah kami yang sungguh mengasihi kami kembali menaikkan syukur untuk setiap penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Pada hari ini kembali kami dalam ibadah online kami bersyukur, dan biarlah setiap pujian kami, pujian anak-anak sekolah minggu kami, itu boleh membuat Tuhan lebih bersuka cita dan membuat kami juga semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ketika firman Tuhan yang boleh kami dengarkan nantinya, itu juga boleh membuat kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan titah yang akan dibawakan oleh teman kita dari sektor termin 3. Mari kita menyatakan pujian kita. Nini titah palimamuin titah ni naibatata. Maningon pasangan pemudo nama torasi.
Kita mendengarkan ayat hafalan dari teman kita sektor komplek gereja. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh terus bertumbuh dalam hati kita, membuat kita semakin hari tambah percaya kepada Tuhan Yesus, tambah benci dosa, dan tambah setia di dalam Tuhan. Mari kita nyatakan pujian kita. Tambah hari tambah percaya, tambah hari tambah cinta Yesus. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan. Inilah kami Bapa. Walaupun kami beribadah melalui jarak jauh, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di ibadah kami ini. Ajari kami Tuhan. Berkati semua adik-adik sekolah minggu kami yang sedang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Yesus. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu yang menjadi nats firman kita hari ini, yaitu tertulis di dalam Amsal 4 ayat 1 sampai dengan 4. Ya, kalau dalam bahasa Simalungun tertulis di dalam Podah. Amsal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kalau adik-adik sudah buka Alkitabnya, mari kita baca. Kakak akan membacakan. Mari adik-adik ikuti ya. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku,
berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Itulah sebagai teks firman kita hari ini. Nah, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu. Gimana kabarnya? Kakak berharap semuanya kita dalam keadaan sehat ya. Iya. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita belajar tentang ayah. Sesuai dengan tema kita, yaitu mendengarkan ajaran ayah. Kakak mau tanya ini. Siapa yang sayang kepada ayahnya atau kepada bapaknya? Siapa yang sayang kepada mamanya, kakaknya atau adiknya? Iya, kakak berharap semua tentu sayang kepada ayah, mama, kakak, dan juga adik kita, bukan? Iya. Adik-adik sekolah minggu, seorang ayah mencari rezeki, mencari nafkah untuk keluarganya, untuk adik-adik sekolah minggu, ya. Ayah bekerja buat kita, mencari uang untuk kita. Supaya apa? Supaya kita bisa bersekolah, supaya kita bisa beli baju, supaya kita bisa jajan, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman kita hari ini menekankan supaya kita mau mendengarkan ajaran ayah kita. Kita mau mendengarkan nasihat ayah kita. Ya, kakak berharap semua di sini pasti sayang kepada orang tuanya, bukan? Iya, semua adik-adik kami, adik-adik sekolah minggu tentunya sayang kepada ayah, mama, kakak, dan juga adiknya di rumah. Karena apa? Karena orang tua kita juga, kakak kita juga, adik kita juga sayang kepada kita. Seorang ayah bekerja banting tulang untuk menafkahi kita, anak-anaknya, supaya kita itu bisa sekolah, supaya kita itu bisa makan dan lain-lain. Nah, di sini kakak punya sebuah cerita. Bagaimanakah pengorbanan seorang ayah kepada anak-anaknya, kepada keluarganya? Nah, seorang ayah setiap pagi bangun pukul 4 pagi. Dia mandi. Dia berpakaian. Dia memanaskan angkutannya. Nah, kebetulan seorang ayah mempunyai minibus, mempunyai sebuah angkot. Pekerjaan yang dilakukannya setiap pagi itu menarik angkot. Karena setiap pagi ya ada yang berbelanja, ada yang sebagai pedagang, banyak yang berkegiatan selain di rumah. Ada yang pergi ke pajak. Nah, seorang ayah tadi bekerja sebagai supir setiap pagi. Yang ia lakukan adalah menarik angkutannya, mencari sewa, dengan tujuan untuk mencari rezeki, mencari uang untuk kebutuhan anak-anaknya. Itulah yang dilakukannya setiap pagi, setiap pukul 4 pagi.
Nah, sesudah pukul 7, dia memberikan angkutannya kepada supirnya. Karena selain menarik angkot, dia juga bekerja sebagai seorang guru, sebagai pendidik untuk mendidik anak-anak bangsa. Itulah yang dilakukan, itulah yang dikerjakan seorang ayah demi membutuhi kebutuhan keluarganya, kebutuhan anak-anaknya. Jadi kepada adik-adik kami sekolah minggu, mungkin di antara kita seorang ayah kita ada yang bekerja sebagai seorang supir. Ya, tetap semangat, tetap bangga. Walaupun pekerjaan seorang ayah itu sebagai supir, sebagai bertani dan apapun pekerjaan ayah kita itu, kita tetap bangga kepada ayah kita. Karena seorang ayah tidak pernah mengenal lelah untuk membutuhi kebutuhan kita anak-anaknya. Itulah yang dilakukannya. Selain mengajar, selain supir angkot, setiap pekerjaan di rumah itu pun untuk melindungi, untuk menjagai anak-anaknya, tetap ia lakukan. Ia tetap mengawasi anak-anaknya di dalam mengerjakan pekerjaan rumah, di dalam belajar untuk membantu pekerjaan rumah, membantu PR-nya yang dari sekolah. Kebetulan anak-anaknya masih kecil, masih dalam tahap bersekolah. Nah, itulah yang dilakukan seorang ayah kepada anak-anaknya. Bagaimanakah supaya anak-anaknya bisa tetap sekolah, supaya bisa tercapai cita-cita anak-anaknya. Seorang ayah selalu menginginkan anak-anaknya lebih hebat dari dia, harus lebih tinggi dari dia. Itulah perjuangan seorang ayah. Makanya seorang ayah ataupun ayah kita itu tidak pernah mengeluh. Seorang ayah yang sayang kepada anak-anaknya tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa capek untuk mencari uang. Nah, adik-adik sekolah minggu, seorang ayah yang sangat menyayangi kita, seorang ayah menyayangi kita diam-diam. Orang yang tidak pandai menangis. Dan seorang yang selalu paham ketika orang lain tidak memahami kita anak-anaknya. Mungkin seorang ayah kita selalu lebih paham mengenal kita anak-anaknya daripada orang lain. Nah, rindu seorang ayah tidak akan pernah terlihat kepada anak-anaknya. Karena apa? Karena rindu seorang ayah selalu ada di hatinya. Dia menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, rindunya kepada anak-anaknya melalui perbuatan, melalui pekerjaan yang membutuhi keluarganya. Seorang ayah menunjukkan kasih sayangnya dengan membuktikan perjuangannya untuk menghidupi kebutuhan keluarganya, kebutuhan anak-anaknya. Anak-anaknya bisa sekolah, anak-anaknya bisa beli baju, anak-anaknya bisa dikasih jajan, dan apapun kebutuhan anak-anaknya, seorang ayah pasti taklukkan, seorang ayah pasti memberikan. Itulah pertanda kasih seorang ayah kepada anak-anaknya. Nah, sesuai dengan
tema kita, ya, mendengar ajaran ayah. Nah, kakak berharap kepada kita semua, adik-adik sekolah minggu, tetaplah semangat. Tetaplah berjuang untuk mencapai cita-cita. Ingatlah perjuangan ayah kita untuk kebutuhan kita. Seorang ayah kita tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah mengeluh. Walaupun bajunya sudah berkeringat, walaupun bajunya pakaiannya sudah lusuh, tetapi dia tidak pernah menyesal. Dia tidak pernah mengeluh. Tetapi apa yang dilakukan? Dia tetap semangat. Bagaimana supaya anak-anaknya bisa bersekolah setinggi-tingginya, lebih tinggi dari dia. Bagaimana anak-anaknya supaya lebih hebat dari dia. Tetap seorang ayah memberikan motivasi. Tetap seorang ayah memberikan dorongan kepada anak-anaknya. Membuat anak-anaknya tetap semangat. Pantang mundur. Itulah perjuangan seorang ayah. Karena seorang ayah tidak pernah mengatakan, ayah sayang sama kamu nakku, tanpa perbuatan. Itulah pengorbanan seorang ayah. Jadi sesuai dengan firman Tuhan kita hari ini, mari kita perhatikan, mari kita lihat pengorbanan ayah kita kepada kita. Khususnya anak-anak sekolah minggu kami. Semua kami guru-guru sekolah minggumu. Kakak berharap, kakak-kakak, adik-adik sekolah minggu berharap anak-anak sekolah minggu kami tetap patuh kepada ayahnya, patuh kepada mamanya, kakaknya, adiknya. Tetap ingat hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itulah harapan kami, gurumu sekolah minggu, kepada adik-adik kami semua. Nah, sebagai kesimpulan, ya, kakak harapkan kepada adik-adik kami semua, tetaplah dengarkan nasihat seorang ayah. Karena seorang ayah menyelesaikan tugasnya kepada kita, anak-anak sekolah minggu, supaya kita bisa bersekolah, supaya kita bisa mencapai cita-cita kita semua, khususnya anak-anaknya. Itulah yang menjadi harapan kami, gurumu sekolah minggu. Tetaplah ingat, tetap hargai apa pesan ayah kita. Selalu menghormati orang yang lebih tua dari kita. Jangan pernah melawan perkataan orang tua. Karena apa? Tujuan orang tua kita memberikan nasihat kepada kita supaya kita itu menjadi anak yang berguna, supaya kita itu menjadi seorang anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tetap jaga, tetap junjung nasihat orang tua kita kepada kita. Itulah yang menjadi firman kita hari ini. Supaya apa yang menjadi renungan kita, supaya apa yang menjadi nasihat yang dimintakan kepada kita, supaya kita tetap mau mendengarkan,
mau berpegang kepada firman Tuhan, tetap berdoa, tetap meminta syukur kepada Tuhan, supaya apa yang kita inginkan bisa tercapai dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya kami anak-anak sekolah minggu bisa mendengarkan nasihat ayah kami. Ajari kami Tuhan, di dalam masa pertumbuhan kami. Kami anak-anak sekolah minggu khususnya masih lemah, masih butuh dukungan perhatian dari orang tua. Dengan tersampainya firman Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu semakin bertumbuh di dalam iman. Kiranya firman Tuhan menjadi pelita bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7, firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita kumpulkan persembahan kita. Mari kita nyatakan pujian kita, Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia, yang membimbingku selalu, saya mau mengikut Dia, selalu mengikut Dia. Marilah kita berdoa. Kami kembali mengucapkan syukur dan pujian kami kepada-Mu ya Tuhan. Untuk ibadah kami hari ini, kami sudah boleh menyatakan pujian dan doa kami, dan kami juga sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya ya Bapa, firman-Mu boleh terus bertumbuh di dalam hati kami, di dalam hati adik-adik kami, membuat mereka juga semakin hari semakin menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati mereka ya Allah, pertumbuhan jasmani, pertumbuhan rohani mereka. Sekalipun pada masa pandemi, biarlah sukacita senantiasa ada di dalam hati mereka, dan tetap merasakan betapa Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka.
Inilah doa kami, terima kasih untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami hadamu. Pasada nami aseto ragamu. Semboi dalam nami salakah atosa. Dopham hasomanami torang age hujan. Amin. Sampai bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu GKPS Rambung Merah